sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya patut kita menaikkan pujian syukur atas segala berkat pertolongan Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Karena kita masih ada sebagaimana ada, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Dan kita juga boleh mempergunakan akan kesempatan yang ada untuk beribadah, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan, merupakan kelanjutan atau merupakan khotbah siri yang saya ambil di dalam Wahyu pasal 10 ayatnya yang ketiga. Dan saya akan baca dalam terjemahan lama. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Sekali lagi yang saya ambil di dalam Wahyu pasalnya yang ke-10 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Maka berteriaklah ia dengan suara besar seperti bunyi singa menikas. Dan tatkala ia berteriak, ketujuh guru pun membunyikan bunyi masing-masing. Terima kasih, puji Tuhan. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu ini menceritakan hal-hal yang sudah terjadi, terutama pada pasal 2 dan pasal yang ketiga, di mana nasihat Tuhan lewat Rasul Yahya kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, yang pada dasarnya mereka telah menerima pengajaran yang langsung dari Tuhan, yang kita kenal dengan pelajaran Rasul dan Nabi. Tetapi seiring waktu yang berjalan, mereka mulai terpengaruh dengan Injil yang lain, dengan pelajaran-pelajaran yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan datang menegur mereka. Dan itu sudah terjadi. Dan masuk pada pasal yang keempat, di mana roh dari Rasul Yohanes diangkat ke aras, dan Tuhan menunjukkan kepadanya perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman ini. Jadi perkara yang sudah terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Kita sekarang berada pada Wahyu pasal yang ke-6, ayat 7 dan ayat yang ke-8, yaitu meterai yang keempat, kuda kelabu, berbicara tentang pertarungan pekabaran. Dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini menunjukkan perkara yang akan datang. Karena sebagaimana yang telah diuraikan pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, saudara, ini menceritakan tentang pelantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Dan itu akan terjadi untuk mengakhiri zaman antikris setelah kedua saksi dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 dan selanjutnya. Mereka yang tadinya diutus oleh Tuhan untuk bernubuat selama zaman antikris dengan memberitakan Injil kekal. Itulah Injil yang diberitakan, yang tidak lain berbicara tentang Musa dan Elia yang diutus oleh Tuhan. Mereka sudah naik ke sorga. Kita tahu bersama, Elia diangkat hidup-hidup. Musa, dia wafat di Bukit Nebo. Tapi satu waktu, pada waktu Tuhan mengajak ketiga muridnya, Yahya, Petrus, dan Yakub, untuk berasing di sebuah bukit. Ketiga rasul ini melihat kemuliaan Tuhan, di mana Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Tuhan.
Sehingga mereka menawarkan, kami mau buat 3 pondok, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan sekali lagi kedua saksi ini diungkapkan dalam Wahyu pasal 11, tidak dicantumkan nama dari kedua saksi ini. Tetapi sebagaimana yang Tuhan ungkapkan, itu tidak lain berbicara tentang Musa dan Elia. Terutama kepada umat Israel, di mana mereka akan menyampaikan Injil kekal. Karena kedua kekasih ini merupakan idola dari umat Israel. Dan mereka akan mengalami kematian di ujung antikris. Dan antikris tidak mengizinkan mereka untuk dikuburkan. Tapi pada tengah 4 hari, 3 hari setengah, di mana mereka dibangkitkan dan dinaikkan kembali ke sorga. Lalu Yesus dilantik menjadi raja di atas segala raja, yang akan turun untuk mengakhiri zaman antikris ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 10 sekali lagi itu terdiri dari 2 bagian. Pelantikan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dan yang kedua menceritakan tentang kitab kecil. Nanti itu akan dibahas pada ayat yang ke-8 sampai selanjutnya, yang berbicara tentang rahasia-rahasia yang akan terjadi di ujung akhir zaman ini. Dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, maka berteriaklah ia dengan suara besar seperti singa menikas. Ini menunjukkan tentang suara Tuhan. Suara Tuhan menakutkan bagi orang yang tidak bertobat. Suara Tuhan menakutkan bagi orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi suara Tuhan bagi orang yang percaya ini merupakan satu penghiburan, kekuatan, damai apabila kita mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, bagaimana peranan Roh Kudus itu bekerja. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam perjanjian lama. Pada waktu Tuhan bersuara di dalam Kejadian pasal Keluaran 19 ayat yang ke-16, di tengah-tengah umat Israel, di mana Musa ada di dalamnya, sebelum dia naik ke Bukit Nebo, Bukit Sinai, dia menerima 10 hukum Taurat. Coba kita baca Keluaran 19 ayat 16. Kata, maka sesungguhnya pada hari yang ketiga, pagi-pagi jadilah di atas bukit itu beberapa kilat dan petir, dan awan yang kabus, dan bunyi nafiri amat besar, sehingga gementarlah mereka itu sekalian, dan dalam pertentaraan itu. Terus, maka diantar Musa akan orang banyak itu keluar dari pertentaraan, hendak dipertemukannya mereka itu dengan Allah, hendak mempertemukan umat Israel dengan Allah. Lalu berdirilah mereka itu pada kaki bukit itu. Maka segenap bukit Torsina itu pun berasap, sebab Tuhan adalah turun kepadanya dalam api. Maka asapnya naik seperti asap tanur, dan sangat gempalah segala bukit itu. Jadi kita lihat itu pada waktu Tuhan bersuara di tengah-tengah umat Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam Injil Yahya pasal yang ke-12 ayat 28 dan 29. Yahya 12. Ya Bapa, permuliakanlah namaku. Lalu kedengaranlah suatu suara dari langit mengatakan. Jadi kedengaran suara dari langit mengatakan, Aku sudah permuliakan dia. Dan aku akan mempermuliakan dia pula. Lalu orang banyak yang berdiri di situ sambil mendengar suara itu berkata, Inilah bunyi guru. Maka ada pula yang berkata, seorang malaikat berkata kepadanya. Jadi kita perhatikan bunyi guru. Saudara, kepada orang sekali lagi yang melakukan firman Tuhan, kepada orang yang percaya
Suara Tuhan itu akan mendatangkan kedamaian, mendatangkan penghiburan, dan mendatangkan kekuatan. Sehingga kita perhatikan yang terjadi di zaman Roh Kudus ini. Suara Tuhan itu meneguhkan iman, memberikan nasihat, dan memberikan penghiburan lewat karunia nubuatan. Dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga, tetapi orang yang bernubuat itu, yang mengatakan kepada manusia perkataan yang meneguhkan iman. Pertama, perkataan yang meneguhkan iman, dan nasihat dan penghiburan. Jadi kita perhatikan tentang karunia Roh Kudus, karunia nubuatan terutama. Sebab itu Paulus dia mengajak kepada jemaat yang ada di Korintus ini supaya mereka berebut kalau boleh segala karunia yang rohani. Hambatlah. Ternyata hambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian. Hambat tahan, hambat kejar. Tapi terjemahan baru memang sudah diterjemahkan kejar. Hambatlah olehmu kasih itu. Kita perhatikan ayat 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Hambatlah olehmu kasih itu. Hambatlah, kejarlah olehmu kasih itu. Dan lagi usahakanlah dirimu akan beroleh segala karunia yang rohani. Usahakanlah dirimu memperoleh segala karunia yang rohani. Tetapi terlebih pula supaya kamu bernubuat. Terlebih supaya kamu bernubuat. Jadi Paulus di dalam hal ini dia seolah-olah mengutamakan karunia nubuatan, yaitu di mana seseorang dipakai oleh Tuhan sebagaimana nabi-nabi pada perjanjian lama. Mereka menyampaikan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepadanya. Untuk raja, untuk umat Tuhan. Sehingga kita perhatikan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Amos. Dalam Amos 5 ayatnya yang keempat. Carilah aku dan hiduplah, bukan cari Amos. Tapi ini merupakan firman Allah yang datang kepada Amos untuk menubuatkan, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Demikian juga dengan orang yang mempunyai karunia nubuatan. Jadi memang seolah-olah Tuhan yang berbicara, padahal Tuhan yang memakai kehidupan seseorang. Tapi karena kehidupan kita masih punya keterbatasan, sehingga di dalam kita bernubuat, memang kalau ada kekeliruan itu wajar. Sehingga Paulus dalam 1 Korintus 13, kita bernubuat belum sempurna. Pengetahuan kita belum sempurna. Coba 1 Korintus 13 ayat 9 kalau salah. 9. Karena pengetahuan kita belum sempurna. Pengetahuan kita belum sempurna. Dan hal kita bernubuat belum sempurna. Hal kita bernubuat pun belum sempurna. Jadi kalau ada yang terpeleset itulah wajar. Karena kita manusia. Pengetahuan kita belum sempurna. Nanti kalau sempurna itu sudah datang, yang tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, baru yang tidak sempurna ini, termasuk nubuatan, akan ditiadakan. Karena apa fungsi nubuatan lagi? Kalau sudah ketemu Tuhan dengan Tuhan. Justru sekali lagi nubuatan itu merupakan perantaraan antara Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita sebagai umat Tuhan. Dan itu perlu kita timbang. Kita perhatikan dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 mulai. Jangan dipadamkan roh itu. Jangan dipadamkan roh itu. Dan nubuat pun jangan diringankan. Nubuat jangan diringankan. Hendaklah segala perkara kamu uji. Kita uji. Dan yang baik kamu pegang. Baik kamu pegang. Jadi kita dengar, saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat karunia nubuatan itu. Dan kita menimbang, saudara, yang baik
firman Tuhan katakan, Paulus katakan, itu yang kita pegang. Jadi kita perhatikan, itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ini, bagaimana Paulus mengatur tentang penggunaan karunia Roh Kudus itu. Termasuk penggunaan karunia nubuat. Semua kita di sini boleh ada karunia nubuatan. Tetapi di dalam satu kali beribadah, itu hanya sampai 3 kali. Atau 3 orang yang diberi kesempatan untuk bernubuat. 2 atau 3 orang. Seorang lepas seorang. Sehingga berlaku 1 Korintus 14 ayat 26, apabila kamu berhimpun seperti saat ini, masing-masing ada dengan mazmur yang tidak lain berbicara tentang nyanyian di dalam roh. Ada dengan pengajaran atau nubuatan. Ada dengan kenyataan atau penglihatan. Ada dengan karunia lidah yang kita kenal adalah bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan semuanya itu meneguhkan iman sidang jemaat. Jadi itulah fungsi di dalam kita beribadat, menggenapi Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Bukti kehadiran Tuhan. Karena sekarang kita perhatikan orang, pabrik-pabrik mengeluarkan produk dengan iklan. Kami bukan memberikan janji, tetapi memberikan bukti. Nah, demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya janji yang ada di dalamnya, tapi firman Tuhan membuktikan. Bukti di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, itulah 1 Korintus 14 ayat 26 yang kita baca tadi. Ada dengan mazmur nyanyian di dalam roh. Ada dengan pengajaran atau nubuatan. Ada dengan kenyataan atau penglihatan. Karunia lidah dan karunia lidah yang diartikan. Dan itu akan meneguhkan iman. Sebab itu, apabila orang yang tidak beriman, lalu dia masuk di tengah-tengah perhimpunan, orang-orang yang melaksanakan 1 Korintus 14 ayat 26, dan dia tertemplak, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-24 dan 25. Tetapi jikalau sekaliannya sedang bernubuat, kalau ada yang sementara bernubuat, lalu masuk seorang yang tiada beriman, atau tiada berkarunia itu, terus maka orang itu akan ditemplak oleh sekaliannya dan dikira-kirakan oleh sekaliannya itu, sehingga perasaan hatinya pun ketara. Dan dengan demikian sujudlah ia menyembah Allah sambil menyatakan bahwa dengan sesungguhnya Allah ada di antara. Allah ada di antara. Kabar pengantin mula-mula saudara, banyak hal-hal yang diuji. Ada anak-anak sekolah, saudara, ingin menyaksikan, jadi di gereja itu terbuat dari papan. Jadi ada lubangnya, karena sambungan papan itu ada selang atau ada pemisah sehingga ada jarak. Di situ mereka mengintip. Tiba-tiba suara Tuhan lewat karunia nubuat, karena Tuhan mau menyatakan kemahakuasaannya. Dia sebut lewat karunia nubuatan, menyebut orang-orang yang ada di luar yang sementara mengintip. Sedangkan orang ini tidak kenal akan orang-orang yang mengintip, tetapi luar biasa. Tuhan yang lebih mengetahui memakai orang yang sementara bernubuat ini, menyampaikan tentang orang-orang yang ada di luar yang sementara mengintip. Dan Tuhan ungkapkan, Tuhan sampaikan juga, lebih meyakinkan, baju ini namanya ini. Dan akhirnya mereka yakin bahwa Tuhan ada. Itulah kabar pengantin Kristus yang mula-mula. Dan saya yakin dan percaya, di mana itu akan terulang kembali untuk memasuki kegerakan rohani yang besar. Bagaimana kuasa Tuhan yang tidak ada mustahil bagi Dia.
Mustahil bagi kita manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan ini merupakan pernafasan gereja Tuhan. Kalau ada karunia itu berlaku di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagaimana pelayanan rasul-rasul yang dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Paulus seperti yang selalu diungkapkan, dia punya karunia untuk membedakan segala roh. Karena dia sebagai seorang rasul, dia punya 9 karunia roh. Dia menerima wahyu dari Tuhan. Firman Allah yang diwahyukan, meskipun tidak bisa dipungkiri, dia pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya. Tapi bukan dari Gamaliel yang dia beritakan, tapi yang diwahyukan oleh Tuhan. Sekali peristiwa, bagaimana yang diceritakan di dalam Kisah 16 ayat yang ke-16, selalu diungkapkan itu tentang bagaimana Paulus yang mempunyai karunia membedakan segala roh. Meskipun apa yang dikatakan oleh budak perempuan, anak perempuan yang berisikan jin penilik yang mendatangkan keuntungan kepada tuannya, sehingga dengan tilikan itu membuat tuan-tuannya kaya. Tapi pada waktu dia mengungkapkan itu kepada Paulus, orang-orang ini hamba Allah, tidak salah yang dia sampaikan. Tapi masalahnya bahwa bukan dari Tuhan yang ada pada budak perempuan ini, tapi ada jin yang ada di dalamnya mau memanipulasi. Tapi sekali lagi, Paulus yang ada karunia Roh Kudus, dalam hal ini karunia membedakan segala roh. Apa yang terjadi? Kisah 16 ayat 16. Maka jadilah tatkala kami pergi ke tempat orang berdoa itu, ada berjumpa dengan kami seorang budak perempuan yang berjin penilik. Seorang budak perempuan atau anak perempuan yang berjin penilik, yang mendatangkan keuntungan besar kepada tuan-tuannya dengan tiliknya itu. Mendatangkan keuntungan besar kepada tuan-tuannya dengan tilikannya itu. Maka budak perempuan itu pun mengikut payung Paulus dan kami, sambil berseru-seru katanya, orang-orang inilah hamba Allah yang maha tinggi. Orang-orang inilah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kami jalan selamat. Memberitakan kepada kami jalan selamat. Tidak salah yang dikatakan oleh budak perempuan yang berisi jin penilik ini. Maka inilah diperbuatnya beberapa hari lamanya. Sampai beberapa hari lamanya diperbuatnya. Tetapi Paulus merasa susah. Paulus merasa susah, tidak sejahtera. Meskipun yang dikatakan oleh perempuan kecil ini bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Lalu berpaling dan berkata kepada jin itu. Paulus berpaling dan berkata kepada jin itu, dengan nama Yesus Kristus aku suruh engkau keluar daripada. Dengan nama Yesus Kristus aku suruh keluar daripadamu. Ini ayat, saudara, kita tengking. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Terus, maka keluarlah ia dengan seketika itu juga. Keluarlah jin yang ada pada budak perempuan itu seketika itu juga. Jadi kita lihat karunia Roh Kudus. Paulus tidak dapat diperdaya. Nah, kalau orang yang tidak punya karunia membedakan segala roh, sudah iblis yang berkata, dia katakan itu dari Tuhan. Sebab itu kita perlu menguji. Ada kesaksian juga. Jadi ini hamba Tuhan ini bernubuat. Dia lihat, Tuhan Yesus ada. Karena dia kalau bernubuat, dia tidak mau kalau bukan langsung. Karena ada karunia penglihatan. Dia kalau bernubuat langsung Tuhan yang menyampaikan. Tapi ada kadang-kala datang penglihatan, tapi tidak bercahaya. Sebab itu harus diuji, tengking. Kalau dia keluar, orang bilang, kenapa harus ditengking kalau Tuhan? Bukan Tuhannya yang ditengking. Jangan-jangan ada kuasa kegelapan yang menyusup benar. Setelah ditengking karena tidak bercahaya, lepas topengnya. Ternyata iblis, dia lari terbirit-birit. Nah, kalau orang yang langsung, oh ini dari Tuhan, karena dengar suara seperti budak perempuan yang menyampaikan kepada Paulus dan teman-temannya. Oh betul yang dia bilang. Tapi sekali lagi bukan dari Tuhan, tapi dari kuasa kegelapan. Jadi hamba Tuhan setidak-tidaknya memiliki karunia membedakan segala roh.
Sehingga dia tahu ini suara dari Tuhan atau suara dari iblis atau suara dari emosinya. Itulah fungsi dari karunia nubuatan. Dan lanjut dalam pembahasan ayatnya yang keempat dalam Wahyu 10. Tatkala ketujuh guru sudah berbunyi itu, sedang aku hendak menyuratkan, lalu aku dengar satu suara dari langit, katanya, meteraikanlah barang apa yang ketujuh guru itu sudah mengatakan, dan jangan dituliskan. Saudara, padahal kalau kita baca di dalam Wahyu 22 ya, tentang jangan engkau meteraikan, berbeda dengan Daniel. Daniel disuruh untuk meteraikan apa yang dia lihat karena belum berlaku pada zamannya. Tapi ternyata ini juga berlaku untuk Rasul Yahya pada waktu itu. Coba kita baca Wahyu 22 ayat 10. Lalu katanya kepadaku, janganlah engkau meteraikan segala perkataan nubuat di dalam kitab. Jangan engkau meteraikan segala nubuatan di dalam kitab ini, karena masanya sudah dekat. Masanya sudah dekat. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, Rasul Yahya dalam ayat ini mendengar rahasia dari ketujuh guru, tapi Tuhan melarangkan untuk menyuratkan karena ada satu rahasia. Tapi itu juga Tuhan ungkapkan lewat pewahyuan. Karena sekali lagi ini adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus dilantik menjadi raja di atas segala raja. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara tentang apa yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus dilantik menjadi raja di atas segala raja, di mana akan berlaku bokor murka Allah yang ketujuh, ketemu dengan sangkakala yang ketujuh. Kita perhatikan dulu Wahyu 16 ayat 17. Wahyu 16 ayat yang ke-17. Maka malaikat yang ketujuh itu pun mencurahkan bokornya di atas udara. Malaikat yang ketujuh mencurahkan bokornya di atas udara. Lalu kedengaranlah suatu suara besar dari dalam rumah Allah, daripada aras itu berkata, semuanya sudah genap. Semuanya sudah genap. Kita perhatikan pasal 17 ayat yang ke-14. Yang ke-14, sekaliannya itu akan berperang melawan anak domba itu. Jadi kita lihat terjadi peperangan. Ini yang dimaksud dengan perang Harmagedon. Lain perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga terjadi pada zaman Antikris. Ini di ujung akhir zaman, ujung zaman Antikris. Tetapi anak domba itu akan menewaskan mereka itu. Anak domba itu akan menewaskan mereka itu. Karena ialah Tuhan sekalian Tuhan. Ia Tuhan sekalian Tuhan. Dan Raja atas segala raja. Raja atas segala raja. Dan segala yang mengiring dia itu pun menanglah. Segala yang mengiring dia pun menanglah. Yaitu segala yang dipilih, dipanggil, dan yang terpilih dan yang setia. Panggil, terpilih, dan setia. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran tabernakel, terpanggil di halaman, terpilih di kamar suci, setia di kamar maha suci. Artinya kita dibawa sampai pada kesempurnaan. Jadi kita perhatikan, tapi ini yang terjadi pada ujung zaman Antikris. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus dilantik menjadi raja di atas segala raja, sekarang dia masih memahkota duri, sehingga orang lihat penglihatan Tuhan Yesus pakai mahkota duri. Tapi kita lihat di dalam ayat ini, di dalam pasal ini punya hubungan dengan Wahyu pasal 19, di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya pada fase kedua. Sudah berulang-ulang diterangkan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua ada dua fase. Pertama, Matius 24 ayat 30-31, dia hanya datang di atas awan dari langit, yang tidak lain berbicara tentang keangkatan gereja Tuhan. Gereja yang masih hidup, gereja yang tidak mengalami kematian, yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh, itu akan diangkat jauh dari mata ular, yaitu jauh dari zaman Antikris. Suatu hal yang luar biasa. Tuhan ungkapkan
Dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dia menunggang kuda putih pada fase yang kedua. Dia berpijak di Bukit Zaitun. Kalau kita lihat dalam Wahyu 19, mulai ayat yang ke-11. Maka aku tampak langit terbuka, lalu kelihatan seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu bernama Setiawan. Kuda putih dan orang yang duduk di atasnya bernama Setiawan. Ini berbeda dengan Wahyu pasal 6. Dan benar, maka dengan keadilan ia memutuskan hukum dan mengadakan peperangan. Maka matanya itu seperti nyala api, dan di kepalanya ada mahkota banyak. Maka ada suatu nama tertulis kepadanya yang tidak diketahui oleh seorang jua pun, melainkan ia sendiri. Dan ia berjubah yang dipercik dengan darah, dan namanya dikatakan Firman Allah. Maka segala tentara yang di surga mengiringkan dia dengan menunggang kuda putih, berkainkan kain kasa putih lagi bersih, dan daripada mulutnya keluar 9 pedang yang tajam, supaya dengan dia itu ia boleh memarang segala orang kafir. Maka ia pun akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, dan ialah yang mengirik-irikan anggur, yaitu kehangatan murka Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16. Pada jubahnya dan pahanya ada tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja dan Tuhan sekalian Tuhan. Jadi kita lihat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, pada fase yang kedua, di mana dia datang dengan menunggang kuda putih. Tapi sekali lagi ini tidak sama dengan Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal 6 itu tidak lengkap perlengkapannya, karena itu berbicara tentang Kristus palsu. Tetapi dalam Wahyu pasal 19 ini berbicara tentang Kristus yang sesungguhnya, yang dilengkapi dengan 7 perlengkapan. 7 adalah angka sempurna. Kita perhatikan. Pertama, maka aku tampak langit terbuka, lalu kelihatan seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu bernama Setiawan dan benar. Maka dengan keadilan ia memutuskan hukum dan mengadakan peperangan. Jadi kita lihat, satu orang yang duduk di atas kuda putih itu adalah yang bernama Setiawan dan benar. Kedua, ayat 12, maka matanya seperti nyala api. Ketiga, masih ayatnya yang ke-12, di kepalanya ada mahkota banyak. Berbeda dengan Wahyu 6. Wahyu 6, orang yang menunggangi kuda putih dikaruniakan, diberikan. Berbeda ya. Wahyu pasal 19 ini dia punya mahkota banyak, karena Tuhan pemberi mahkota. Kalau kita setia dan tetap bertahan, maka kita akan menerima mahkota. Seperti ungkapan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tuhan pemberi mahkota, bukan dikaruniakan mahkota. Itu bedanya Wahyu 6 dan Wahyu pasal 19 ini. Coba 2 Timotius 4 ayat 8. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Mahkota kebenaran telah tersedia bagi orang, termasuk Paulus, yang setia, yang akan dikaruniakan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan. Dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, yaitu hakim yang adil itu. Hakim yang adil. Dan bukan kepadaku saja. Bukan kepadaku saja, melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan kedatangan. Jadi kita lihat, Tuhan punya banyak mahkota dan dia pemberi mahkota. Tapi Wahyu 6 dia dikaruniakan mahkota. Jadi kita perhatikan dalam ayat 12 tadi, di kepalanya ada mahkota banyak. Lalu yang keempat, ayat 13, ia berjubah yang dipercik dengan darah. Itu keempat. 5, namanya dikatakan Firman Allah. Baru yang keenam, ayat 15, daripada mulutnya keluar 9 pedang yang tajam, supaya dengan dia itu ia boleh memarang segala orang kafir. Yang ketujuh, ayat yang ke-16, pada jubahnya dan pahanya ada tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja dan Tuhan atas sekalian Tuhan. Jadi jelas dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah dilantik menjadi Raja di atas segala raja. Mahkota duri telah ditanggalkan.
diganti dengan mahkota banyak. Dia punya mahkota, dia pemberi mahkota. Sehingga orang-orang yang setia seperti Paulus, sehingga Paulus berani mengungkapkan, orang yang menantikan kedatangan Tuhan berarti sudah mempersiapkan diri dengan anugerah-anugerah Roh Kudus, sehingga orang yang setia sampai langkah yang terakhir akan menerima mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di dalam kehidupan ini, kita perlu untuk meningkatkan kehidupan rohani. Bukan hanya sekedar percaya, sudah melakukan baptisan air, tetapi Tuhan mengajak kita. Seperti suara Tuhan pada 2 minggu lalu, saya masih ingat, di mana mengajak kita untuk berusaha merebut segala karunia yang rohani. Karena itu merupakan pakaian pengantin kita. Karena kalau tidak punya pakaian pengantin, tidak akan menikah. Sehingga Tuhan memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-22 tentang perjamuan yang besar. Dan di dalam perjamuan itu Tuhan melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian perjamuan. Hai Tuhan, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian perjamuan? Kebenganlah orang itu. Lalu Tuhan itu berkata, ikatlah kaki tangannya, buang keluar. Coba Matius 22 ayat 12. Maka berkatalah ia kepadanya. Berkatalah ia kepadanya, Hai Tolan, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian perjamuan kawin? Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian perjamuan kawin? Maka kebenganganlah orang itu. Kebenganganlah orang itu. Maka kita baginda itu kepada hambanya, ikatlah kaki tangannya. Ikatlah kaki tangannya. Buangkan ke dalam gelap yang di luar. Buangkan ke dalam gelap yang di luar. Sanalah kelak tangisan dan kertak gigi. Di sanalah kelak tangisan dan kertak gigi. Jadi kita memerlukan pakaian pengantin itu yang tidak lain berbicara tentang karunia-karunia roh. Karena dengan karunia-karunia roh itulah yang akan mendewasakan rohani kita. Sehingga kita diperlengkapkan dengan pakaian pengantin. Artinya kita bersedia. Wahyu 16 ayat yang ke-7. Ketika kawin anak domba sudah tiba, istri pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba itu? Anak domba tidak lain berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Siapakah pengantinnya? Siapakah istrinya? Tidak lain berbicara tentang bapak, ibu, saya dan saudara. Meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi dihisapkan sebagai pengantin perempuan. Seperti suratan Paulus kepada jemaat Korintus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab aku sudah tunangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jemaat Korintus tentunya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tapi Paulus hisapkan seperti perawan yang suci. Demikian juga dengan kita di ujung akhir zaman. Kita bukan hanya sekedar ditunangkan, tapi kita akan menikah. Menikah dalam arti kata menyatu. Dan syarat untuk menyatu, karena Bapa sempurna, Tuhan Yesus sempurna, kita juga harus disempurnakan. Memang ada waktunya kesempurnaan gereja Tuhan akan terjadi, yaitu pada kegerakan rohani yang besar. Karena kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa. 2 kali ganda, 7 kali ganda, bahkan 10 kali ganda luar biasa. Sebagaimana kegerakan rohani yang terjadi pada gereja hujan awal. Konsistensinya, karena kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, jangan sekali-kali kita berbuat kesalahan. Berdusta saja langsung mati. Seperti contoh dalam Kisah 5 tentang Ananias dan Safira. Karena kegerakan roh yang terjadi pada gereja hujan awal, sehingga timbul ketakutan bagi jemaat Tuhan.
Mereka jual harta kekayaannya, lalu menjadi milik bersama. Mereka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi keluarga ini, suami istri ini, saudara, mereka menjual sebidang tanah. Tapi tidak semua yang mereka serahkan kepada Rasul. Tidak menjadi masalah. Tapi yang masalah di sini mereka berdusta. Contoh, mereka telah jual, kalau sekarang ya taruhlah 100 juta. Tapi Ananias dan Safira, dia datang tidak bersamaan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersekongkol. Jadi datang dulu si Bapak Ananias menghadap Petrus, kami sudah jual tanah kami 50 juta, padahal 100 juta. Plek, langsung mati Bapak Ibu Saudara. Diangkutlah dia. Datang lagi istrinya, Ibu Safira. Apakah suami saya sudah bawa uang yang kami jual 50 juta? Petrus bilang, ini bekas tapak kaki orang yang mengangkut mayat suamimu. Mati juga. Cuma berdusta. Petrus bilang, tanah itu sebelum dijual milikmu. Sesudah dijual juga adalah hakmu. Tapi masalah di sini, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Cuma berdusta mati. Jadi kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa juga kepada hamba-hamba Tuhan pada kegerakan rohani yang besar. Dia tunjuk, katakan mati-mati. Saudara, ini yang diungkapkan oleh Tuhan. Dan kita sudah berada pada meterai yang keempat. Di ujung meterai yang keempat inilah, sekali lagi, kegerakan rohani yang besar akan terjadi, di mana Injil kerajaan akan dimasyurkan. Matius 24 ayat 14. Tentunya dengan cara Tuhan. Kalau kita pikir dengan pikiran kita, bagaimana cara untuk memasyurkan Injil kerajaan ini ke 4 penjuru alam? Tuhan punya caranya sendiri. Coba Matius 24 ayat 14. Maka Injil kerajaan ini akan dimasyurkan di dalam seluruh dunia ini. Injil kerajaan yang berbicara tentang Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, mencari siapa yang menjadi permaisurinya. Itulah Injil kerajaan yang kita tekuni saat ini. Akan menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa. Menjadi satu kesaksian bagi segala bangsa. Kemudian daripada itu, barulah tiba kesudahan itu. Kemudian barulah tiba. Dengan cara Tuhan. Seperti sekarang, saudara. Karena adanya pandemi ini, adanya COVID-19 ini, maka ada ibadah live. Saudara, ada ibadah Zoom. Saudara, dan inilah cara Tuhan. Tentunya ada yang lebih lagi untuk menggenapi rahasia firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua Tuhan ungkapkan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu pasti akan digenapi. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini.